Berstatus Tubagus Jody telah menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan suaminya Bibi. Jody pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Dan bahkan jika terkenal pasal berlapis, Jody terancam hukuman 12 tahun penjara. Meski Jody telah menjadi tersangka, namun pihak keluarga belum dapat memaafkannya dan menolak bertemu orang tua Jody. Hingga Fadli pun menolak bertemu Jody saat di Surabaya. Sementara itu, akibat gaya menyetir Jody yang ugal-ugalan, Gala Sky harus alami kisah pilu. Saat itu, Gala bahkan merangkak seorang diri di jalanan menghampiri sang mami yang sudah meninggal dunia. Tak hanya itu, Gala pun terluka di bagian wajah kirinya dan harus mengalami trauma. Berikut kisahnya. Usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu dan masih berstatus sebagai saksi, akhirnya sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan maut tol Jombang yang menewaskan Vanessa dan sang suami, Febri Andriansyah atau Bibi, dan langsung ditahan di Mapolres Jombang pada 10 November 2021 lalu. Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Jombang telah melakukan serangkaian kegiatan sejak 8 November 2021. Kala itu, penyidik mendatangkan tim Lapfor dari Mabes Polri Cabang Surabaya untuk melakukan pemeriksaan barang bukti kendaraan milik Vanessa, yang dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara pertama terkait langkah-langkah proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilaksanakan. Hari Selasa tanggal 9 November itu kan kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 saksi-saksi, ya kan? Kemudian untuk atas nama Tubagus Jody yang terlibat laka lantas di kilometer 672 itu, dengan oleh rumah sakit Bayangkara sudah dinyatakan sehat. Ya, kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu hari Selasa. Kemudian pada tanggal 10 November kami sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Jombang. Dan setelah itu kami melaksanakan gelar perkara yang kedua terkait perubahan status saudara Jody dari saksi menjadi tersangka. Bukan, ya, sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Dari pemeriksaan yang dilakukan pihak penyidik kepada Jody, terungkaplah sejumlah fakta tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi tersebut. Jody mengungkapkan jika sebelumnya ia sempat 2 kali bergantian menyetir mobil dengan Bibi. Jody pun mengaku dirinya sempat bermain ponsel kala menyetir sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Belum lagi kala itu ia mengendarai mobil dengan kecepatan mencapai 130 km per jam hingga menyebabkan dirinya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan tak bisa berkonsentrasi saat menyetir. Apalagi kala itu ia mengaku tengah mengantuk sebelum akhirnya menabrak pembatas beton jalan tol Jombang. Lalainya itu kita sampaikan apa? Dalam di tol arah Surabaya, jalan tol lah. Sebelum TKP itu sudah ada bukti rambu petunjuk. Batas maksimal itu harus 80 km. Tapi yang bersangkutan membawa kendaraan lebih dari 80 km. Nah, dari data awal yang sudah disampaikan pada saat rilis tadi, yang bersangkutan itu mengakunya kecepatan 130. Tapi kita masih menunggu dari hasil TAA, Traffic Accident Analysis. Ya, itu nanti sebagai bukti untuk petunjuk untuk mempertanyakan kepada bersangkutan. Trauma akan kecelakaan yang terjadi di tol Jombang itu rupanya juga masih dirasakan oleh Jody hingga ia pun belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik pasca kecelakaan tersebut. Apalagi Jody sebenarnya memiliki kedekatan khusus dengan Vanessa dan Bibi. Hal itu bisa terlihat dari sejumlah vlog milik Vanessa
yang memperlihatkan kebersamaan Jody dengan dua bosnya tersebut hingga meninggalnya Vanessa dan Bibi akibat kelalaian dirinya tersebut membuat Jody merasa sangat terpukul. Kepada Jody adalah pasal 310 ayat 4 dan atau pasal 311 ayat 5. Nah, penetapan dua pasal ini tentunya nanti oleh kami, ya, penyidik Polres Jombang, Satlantas Polres Jombang, itu pasti akan dilakukan gelar lagi dengan teman-teman JPU untuk penetapan pasal yang kita persangkakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Persangkaan terhadap yang bersangkutan 310 itu akibat lalainya mengakibatkan orang meninggal dunia, ya, akibat mengemudi kendaraan bermotor dengan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lintas, korban meninggal dunia. Bagaimana dengan pasal 311-nya? Pasal 13 itu dijelaskan bahwa dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lintas dengan korban meninggal dunia. Duka mendalam hingga kini masih dirasakan keluarga Vanessa dan Bibi. Meski kini Jody telah dijadikan tersangka oleh pihak berwajib, namun rupanya belum bisa membuat keluarga Vanessa dan Bibi membuka pintu maaf untuk Jody. Pasalnya akibat kelalaian Jody, membuat Vanessa dan Bibi harus mengalami kecelakaan maut tersebut hingga merenggut nyawa keduanya. Kedua keluarga pun menolak untuk bertemu dengan orang tua Jody. Masih sulit menerima kenyataan jika sang kakak telah tiada pun, serta merasa sakit hati terhadap Jody, membuat adik Bibi, Fadli Faisal dan Fuji menolak untuk bertemu Jody saat dirinya berada di Surabaya. Padahal kala itu Fadli dan Fuji mendatangi rumah sakit di mana keponakannya Gala dan Jody tengah dirawat. Ya, saya juga baru dengar ya jadi tersangka. Ya memang kalau sudah sudah dijadikan tersangka ya memang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Kalau memang di situ nanti ada pasal-pasalnya dia akan dihukum berapa tahun ya, kita ikuti aja persidangan berikutnya ya. Ya. Om, sedikit. Ya, sudah lega. Kalau soal Jody ditetapkan sebagai tersangka itu saya pulangkan aja kepada hukum. Karena tentu hukum yang lebih tahu, kepolisian yang lebih mengerti. Saya nggak paham saya soal itu. Belum ada komunikasi dengan keluarganya, belum ada. Itu kita pulangkan hukum. Hukum bagaimana hukum? Ya kepolisian lah yang lebih tahu. Kita nggak mengintervensi. Tapi pengen lebih atau gimana Pak Haji? Ya bagi kita sekarang ya dihukum berat dia, dihukum ringan dia. Kan nggak memuaskan juga. Apa sih yang puas sekarang? Anak kita sudah hilang. Jadi bagaimana menurut alur hukum yang berlaku, ya itulah. Saya nggak mengintervensi, kan dia aja nggak mau ketemu. Kan nggak, kalau datang dia, kita siapapun datang ya kita terimalah. Kecelakaan maut yang dialami Vanessa Angel dan Febri Andriansyah yang terjadi di Tol Jombang 4 November 2021 lalu masih menyisakan duka yang mendalam tak hanya bagi keluarga namun juga bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, usai kepergian Vanessa dan Bibi, anak dari pasangan yang menikah pada 15 Desember 2019 itu, Gala Sky Andriansyah yang selamat dalam kecelakaan tersebut menjadi seorang anak yatim piatu di usianya yang masih 1 tahun 4 bulan. Banyak yang masih merasa tak tega menyaksikan Gala yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ayah dan ibu, kini sudah tak bisa lagi bertemu dan merasakan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Bahkan yang lebih dramatisnya lagi, kisah Gala yang selamat dari kecelakaan tersebut diungkapkan oleh saksi mata yang berada di tempat kejadian kala itu. Seorang saksi yang merupakan penjual nanas bernama Aris Salim yang berjualan tepat di bawah tol tersebut mengungkapkan jika ia memanjat ke jalan tol ruas Jombang Mojokerto yang berada di atasnya kala mendengar dentuman di jalan tersebut. Saat itu pun ia langsung melihat Gala yang mengalami luka di mata kiri dan dahi kanan sudah berada di luar mobil merangkak sambil menangis menuju ke arah Vanessa yang berada sekitar 3 meter darinya.
melihat Gala yang tengah menangis. Aris pun menghampiri lalu menggendong Gala yang kala itu langsung memeluk erat Aris entah lantaran takut atau kaget. Melihat sopir dari Vanessa dan Bibi, Tubagus Jody yang masih selamat dan keluar dari mobil, Aris pun langsung menghampirinya untuk menyerahkan Gala. Namun Jody yang panik dan ingin menghubungi pihak keluarga, meminta Aris untuk menjaga Gala sebentar, yang akhirnya ia titipkan di sebuah mobil abu-abu lantaran merasa kasihan melihat Gala yang kepanasan. Sementara itu, saksi lain seorang pedagang beras Ansori mengungkapkan jika dirinya melihat dengan jelas kondisi pasca kecelakaan tersebut terjadi. Ansori yang tadinya berniat untuk kembali turun ke bawah tol tanpa sengaja mendengar tangisan bayi di dalam mobil abu-abu yang rupanya adalah Gala. Tak tega melihat Gala yang tengah menangis sendirian di dalam mobil, Ansori pun langsung menggendong Gala keluar mobil lalu menyerahkannya kepada petugas yang berada di dekat sopir Vanessa agar segera diberikan pertolongan. Dia sudah meninggal, Mas. Saat itu dia, kalau orang Jawa bilang mengkurep itu, Mas. Saat itu setelah saya ditegur oleh penumpang mobil lain itu, saya berusaha, saya mau pulang dan secara kebetulan jalannya mau pulang itu saya menghampiri sebuah mobil Yaris warna abu-abu itu, Mas. Dan saat itu saya terdengar suara tangisan bayi. Akhirnya saya menghampiri, akhirnya saya ambil, saya gendong, saya bawa lari ke Pak petugas dan di situ diserahkan sama supirnya Mbak Vanessa. Saat itu saya melihat ada luka di kepala, di atas mata sebelah kiri itu, Mas. Dia saat itu menangis di jok mobil bagian depan sebelah kiri. Saya angkat begitu saja, saya peluk, saya antarkan ke Pak petugas itu. Lukanya di muka, di atas mata sebelah kiri. Pasca peristiwa tersebut, Gala yang mengalami luka di mata kiri dan dahi kanannya perlahan mulai membaik. Meski begitu, rupanya trauma akibat kecelakaan tersebut tampaknya masih dirasakan Gala yang tampak gelisah saat tidur. Pasalnya, adik Bibi, Fuji, pernah mengungkapkan jika Gala pernah tiba-tiba menangis dalam keadaan tertidur. Gala pun tampak merasa takut saat melihat banyak orang serta sering rewel dan memanggil ibunya. Hal ini tentu saja membuat keluarga merasa khawatir dan sedih melihat Gala yang tampak merasa kehilangan kedua orang tuanya. Kondisi Gala tadi kita sudah masuk ya ke atas, sudah enakan ya, tadi sudah digendong sama mamahnya, saya juga sudah ketemu, jadi masih rewel ya, mungkin masih ada rasa sakit ya, jadi masih rewel, jadi masih nyeri, tapi untuk tidur, tapi kalau pas bangun nangis ya masih rewel, tapi sudah di atas, sudah ketika ketemu dengan belum main karena masih tadi digendong aja sama mamahnya. Masih gerengek. Mana mungkin melihatnya? Ya nangis aja, tadi saya aduh kasihan banget ya cuman kita elus-elus ya Pak tadi kuat deh ya. Kalau soal Gala sekarang memang dia rewel, mungkin badannya tuh terasa sakit-sakit semua kayaknya dia maunya cuman Puji, si Fadli, si mbaknya 2 orang itu aja dia maunya, yang lain untuk sekarang nggak mau dia. Meski kondisi Gala saat ini masih membuat keluarga merasa khawatir, namun kisah lain diungkapkan salah satu sahabat Vanessa, Marisa, yang telah bersahabat selama 11 tahun dengan artis kelahiran 21 Desember 1993 tersebut. Marisa mengungkapkan jika dirinya telah bertemu dengan Gala dan melihat kondisi anak dari sahabatnya itu. Gala tampak ceria dan bermain bersama saat Marisa berkunjung ke kediamannya. Gala happy di atas, kita lagi nyanyiin dia Baby Shark, dia joget-joget gitu, terus pas dipijit aku pulang. Tadi 2 jam aku main sama Gala. Alhamdulillah udah happy, terus luka-lukanya juga udah lumayan mau kering. Kan kemarin sempat ada robek, tapi untungnya di bawah mata, jadi cepet-cepet dioperasi. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menggunakan siaran TV digital. Atau bisa juga menggunakan set-top box. Yuk migrasi ke siaran TV digital. Pengennya tuh pacarnya setelah menikah.